Kembali hadir adik-adik, saya Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadi Agus Gilgil Wirasuta. Hari ini saya ingin menyampaikan materi kuliah yang berjudul Analisis Kualitatif Senyawa Anorganik. Seperti pada materi yang pernah Bapak upload sebelumnya, terkait dengan identifikasi suatu senyawa, di sini kita pisahkan bahwa dalam analisis senyawa obat itu ada senyawa organik sebagian besar dari senyawa obat, kemudian senyawa anorganik yang terdiri dari kation dan anion itu biasanya ada sebagai pengotor atau bagian aktif dari senyawa obat yang sengaja disintesakan, dimasukkan ke dalam inti senyawa obat untuk tujuan meningkatkan aktivitas dari senyawa. Nah, bagaimana analisis alkemi atau menggunakan reaksi kimia dalam mengidentifikasi suatu senyawa anorganik? Analisis kualitatif senyawa anorganik yaitu secara klasik adalah metode kimia analitik yang berupaya untuk menemukan komposisi unsur senyawa anorganik tersebut. Artinya menggunakan metode kimia, reaksi-reaksi kimia, kita berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur anorganik apa yang terikat dalam gugus suatu senyawa obat atau sampel analitik itu. Terutama difokuskan pada deteksi ion dalam larutan. Di sini kation dan anion dari suatu senyawa obat. Larutan tersebut kemudian direaksikan dengan berbagai macam reagen untuk menguji karakteristik reaksi ion tertentu yang dapat menyebabkan perubahan warna atau pembentukan padatan dan perubahan lainnya yang terlihat oleh mata. Nah, reaksi-reaksi alkemi umumnya didasarkan dengan perubahan warna atau pembentukan padatan yang diamati secara visual oleh mata kita. Kalau kita lihat, kualitatif analisis itu adalah evidence detection, chemical method, instrumental method. Jadi chemical method bisa dibagi menjadi banyak masalah tadi, kemudian secara instrumental kita bisa tetapkan menggunakan senyawa-senyawa, menggunakan peralatan-peralatan instrumental yang biasa dipakai dalam identifikasi suatu senyawa anorganik atau dalam suatu senyawa obat. Jadi observation evidence. Jadi di sini sensorik biasa bisa dilihat sifat kristal, homogeneity, kemudian olfactory assessment, smell, bau, kemudian warna atau juga titik leleh, titik didih, kemudian perubahan depending on physical condition. Di sini misalnya pemanasan, kemudian dibakar di dalam nyala, perubahan apa yang kita bisa amati. Analytical reaction between examinated substance and analytical reagent. Di sini bisa menggunakan reaksi asam basa atau persipitasi reaksi atau complexing, pembentukan kompleks atau reaksi redox atau juga reaksi katalistik yang tujuannya adalah untuk melakukan observasi warna-warna yang terjadi. Jadi inorganic qualitative analysis atau ionic reaction. Jadi di sini umumnya dia menggunakan senyawa-senyawa ionic reaction. Nah, langkah-langkah kualitatif anorganic analysis ini biasanya dimulai dengan sampling atau penggambaran dari suatu sampel atau sampel description. Kemudian diikuti dengan preliminary test atau tes pendahuluan yang bertujuan untuk melihat kelompok atau golongan dari anion atau kation tersebut. Kemudian baru dilakukan transfer sampel into solution atau pelarutan dari sampel tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan deteksi dia berupa kation atau anion dari sebagian atau sepertiga dari larutan sampel tersebut. Kemudian
diteruskan dengan verifikasi dari hasil yang tersisa berdasarkan reaksi alkemi atau reaksi-reaksi yang terjadi, kemudian baru dibuat suatu kesimpulan. Nah, inilah guideline-nya, yaitu sample size, working technique, kemudian kedua preliminary test, yang ketiga adalah only those the element that are expected to be present in solution based on a preliminary test should be tested. Jadi di sini 100% dia berdasarkan pada reaksi-reaksi alkemi yang seperti pada kuliah sebelumnya saya jelaskan. Kemudian apakah hasil dinyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan pengamatan, sesuai dengan agree artinya cocok seperti pada teoritis, reaksi-reaksi yang harus terjadi. Ketika cocok baru kita katakan hasil identifikasinya tepat. Nah, tes pendahuluan di sini umumnya yang dilakukan adalah sifat alami dari suatu sampel atau analitik meliputi heat, inflaming, impression of air, jadi dibakar, kemudian dilihat perubahan-perubahannya warnanya, kemudian dengan memanaskan, kemudian kedua dibakar, kemudian ketiga adalah volatilization atau sublimation, ketiga keempat adalah melting, kalau dia berupa garam biasanya dilelehkan, dilihat suhu lelehnya, kemudian residu after ignition, jadi ketika dipanaskan dilihat residunya, di sini bisa berupa logam-logam berat yang kemudian dioksidasi untuk mendapatkan informasi reaksi lebih lanjut. Nah, kemudian juga bisa diamati flame test colorization, jadi warna-warna yang terbentuk akibat reaksi nyala yang akan dikerjakan. Atau menggunakan tes H2SO4, di sini dilarutkan, kemudian gas yang terbentuk dievaluasi, bisa berupa gas karbonat, nitrat, dengan pemanasan bisa berupa gas sulfur oksida atau tiosulfat atau disulfid atau halogen yang terbentuk. Kemudian dilakukan concentrated atau pemekatan, di sini carbonization organik, jadi bisa mengeluarkan pelarut-pelarut organik yang diekstraksi dari hasil reaksinya, seperti misalnya senyawa-senyawa halogen yang akan terserap dalam pelarut organik sehingga akan mengakibatkan perubahan warna dari senyawa-senyawa pelarut organik akibat kelarutan dari senyawa-senyawa halogen tersebut. Nah, kemudian umumnya dia menggunakan selektivitas dan implementasi dari suatu reaksi. Nah, kapan kita bisa melihat apakah hasil reaksinya di sini selektif atau tidak selektif? Jadi menurut tingkat selektivitas kita bisa membedakan reaksi analitik. Ini reaksi kelompok, umumnya menggunakan kelompok senyawa anion atau kation yang bisa bereaksi, jadi reaksinya jelas kurang selektif. Atau menggunakan reagen-reagen yang selektif yang pada kondisi tertentu bukti gugus kation terbatas atau terdeteksi pada satu kation. Jadi reaksi ini sangat selektif. Atau reaksi spesifik pada kondisi tertentu hanya satu kation atau satu anion yang bisa memberikan reaksi. Yang perlu diperhatikan adalah complement of reaction. Jadi keadaan yang harus bisa kita lihat yang mengakibatkan reaksi itu berhasil atau gagal. Di sini tabung reaksi biasanya 5 atau mili, 1 mili. Kemudian reaksinya jumlah volumenya bersifat mikro, minimal 0,1 mili liter atau 100 mikroliter. Kemudian kalau kita gunakan tetes umumnya dia rata-rata volumenya 0,3 atau kita menggunakan mikroskop biasanya 0,01 mili untuk melihat perubahan warna yang terjadi atau kristal yang terjadi di bawah mikroskop. Bagaimana kita bisa mendeteksi kation? Jadi di sini kita lihat historinya bahwa Butthager, Francius di sini membedakan
sifat-sifat dari sulfid menggunakan kation. Kemudian di sini menggunakan reagen dari HCl, H2S, kemudian Na4H, kemudian Na4 2CO3. Di sini yang diamati adalah terbentuknya klorid yang tidak terlarut atau sulfid yang mengendap akibat penambahan asam atau sulfid di dalam asam atau sulfid atau hidroksid yang mengendap dari penambahan amoniak atau senyawa-senyawa karbonat yang mengendap. Nah, sehingga kation ini dapat atau tidak mengendap akibat penambahan reagen tersebut. Nah, kemudian tentunya dilakukan pemisahan lebih lanjut untuk melihat mengidentifikasi dari kation atau anion yang ada. Nah, kemudian perlu dilakukan reaksi secara paralel apakah bisa kita membedakan antara kation dan anion tersebut. Nah, di sini kita berikan contoh bahwa umumnya ada 5 jenis reaksi kation secara kelompok, misalnya di sini HCl, dia akan mengidentifikasi atau mengendap dengan kation Ag dengan Hg atau Vb, sehingga akan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih atau grey, kemudian berbentuk endapan PB juga akan terbentuk, dia endapannya hampir mirip tapi dia akan terlarut ketika dipanaskan. Nah, di sini senyawa-senyawa ini akan bereaksi seperti HgCl membentuk HgCl Hg2Cl2, kemudian dioksidasi akan membentuk Hg, senyawa Hg yang kita bisa lihat seperti silver. Nah, yang kedua adalah menggunakan asam sulfat. Di sini Pb, Ba, Sr, dan kalsium dia akan mengendap dengan sulfat. Kemudian menggunakan H2S sulfid. Di sini akan terbentuk senyawa-senyawa sulfid yang berwarna seperti CDS, Sb2S3, SnS2, dan semuanya umumnya berwarna hitam. Sehingga H2S dengan asam akan merendahkan atau menurunkan kelarutan suatu senyawa sehingga dia akan terlarut. Namun ini akan terlarut kembali ketika ditambahkan senyawa basa. Nah, berikutnya di sini adalah menggunakan Na4H2S. Di sini dia akan bereaksi dengan Fe, baik dia valensi 2 dan 3, krom dengan valensi 3, aluminium, kobalt, nikel, mangan, atau zinc. Nah, di sini biasa akan terjadi pertama terdisosiasi, kemudian akan melepaskan H2S, kemudian dalam medium asam dia akan terlarut atau mengendap precipitate kembali. Nah, di sini kemudian precipitate, kemudian dalam beberapa waktu tertentu dia akan ditambahkan dengan sulfid sehingga terbentuklah warna-warna sulfid yang hitam yang mengendap dan bisa teramati seperti FeS, Fe2S3, CuS, NiS yang berwarna hitam, kemudian ZnS berwarna putih, MnS berwarna terang, kemudian dioksidasi kembali berwarna gelap. Cr, Al, alkalin medium di sini biasanya endapannya akan terbentuk AlOH 3 kali yang transparan dan mengendap. Kemudian CO, S, NiS, kemudian di aging karena polimerisasi, jadi dia akan tidak begitu bereaksi dengan sulfid, tetapi dia akan mengendap atau membentuk endapan apabila ditambahkan HCl. Nah, semua proses-proses ini menjadi cara-cara identifikasi secara umum dari senyawa-senyawa kation itu sendiri. Nah, ini dengan NaOH, jadi dia akan membentuk reaksi positif dengan Ag, Hg, Pb, nah, kemudian Hg2, kemudian Cu, kadmium, bismut, Sb, Sn, Fe, kemudian kromium, aluminium, kobalt, nikel, mangan, dan zinc. Di sini umumnya diamati dengan pengendapan. Ada yang mengendap dengan senyawa-senyawa ini pada pH, dia akan pH lebih dari 9,
dia ada yang mengendap, ada yang tidak. Seperti barium, cerium, kalsium itu mengendap sebagian pada mangan pada pH yang lebih tinggi. Nah, kemudian endapannya dia berbentuk sedikit amorfus. Nah, kemudian dia apabila ditambahkan NaOH berlebih kembali terlarut akan membentuk senyawa lain. Kemudian di sini ada beberapa noble metal seperti AgOH, kemudian HgO akan berbentuk yellow. Nah, dismutation di sini terjadi perubahan akan berubah kembali menjadi hitam. Nah, kondisi-kondisi ini yang dicatat dan diamati pada proses reaksi sehingga bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Namun ini reaksinya bersifat tidak sangat spesifik. Yang keenam di sini menggunakan amoniak, jadi semua senyawa-senyawa tadi dia akan mengendap. Jadi tidak mengendap dengan amoniak, ada yang mengendap dengan amoniak. Nah, terbentuk senyawa-senyawa yang mengendap yang teramati, kemudian akan dikembalikan direaksikan kembali dengan apabila ditambahkan amonium hidroksida dia akan melarut kembali seperti Ag, CD2, Cu, CO. Ya, sedangkan Cu khususnya CO dia akan berubah menjadi warna yang berbeda atau blue. Nah, teroksidasi kemudian dia menjadi kobalt 3 yang berbentuk warna merah. Nah, warna-warna inilah yang diamati untuk mengidentifikasi kelompok. Nah, ini menggunakan Ki, dia akan positif dengan Ag. Kemudian Hg, Pb, Hg2, Cu, dan bismut. Nah, di sini Agi pale yellow, Pbi pale yellow, kemudian dia akan soluble in hot water, membentuk coloran solution. Kemudian Hgi2, Hg2I2, yellow green, bismut, brownish. Nah, warna-warna ini yang diamati. Kelebihan yodium akan membentuk kompleks kembali yang warnanya akan hilang. Namun itu bisa dihidrolisis, akan terjadi reaksi hidrolisis atau terjadi reaksi oksidasi yang mengakibatkan perubahan warna yang diamati seperti pada Cu dan I3 dia akan membentuk 2 CuI yang berwarna putih dan iodin. Nah, demikian seterusnya. Nah, di sini yang keempat adalah reaksi menggunakan hidrolitik reaction seperti Vi3, Sn, dan Sb. Nah, menggunakan senyawa-senyawa yang bisa membentuk air. Nah, seperti itu. Nah, tentunya setelah kita mendapatkan senyawa secara identifikasi menggunakan senyawa yang tidak atau reaksi kelompok di mana hasilnya sangat tidak spesifik, kita perlu lakukan pemisahan. Nah, di sini contoh-contoh dari pemisahan kation. Jadi ada pengendapan ditambahkan Mn kemudian dan secara bertingkat dilakukan pemisahan sehingga kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Lebih contoh di sini di removing cation of heavy metal. Jadi ditambahkan amonium sulfida, dia akan membentuk sebagai endapan sulfida. Nah, cairannya kemudian dipisah, kemudian diidentifikasi lebih lanjut. Jadi pemisahan ini biasanya umumnya menggunakan reaksi presipitasi yang tadi. Nah, di sini contohnya Ag, Hg2 dan Pb, di sini ditambahkan HCl 1 akan terbentuk endapan putih, kemudian ditambahkan air panas, ada yang larut, ada yang tidak. Yang larut akan dipisahkan, kemudian diidentifikasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah dia Hg atau AgCl yang kita bisa identifikasi. Nah, di sini menggunakan reaksi-reaksi selectivity atau reaksi yang selektif untuk pembentukan kation, untuk mengidentifikasi kation setelah kita bisa pisahkan senyawa-senyawa tadi. Jadi sampel ditambahkan HCl 1 mol kemudian disentrifuse, kemudian larutannya ditambahkan HCl kemudian disentrifuse,
kemudian ditambahkan AgCl, di sini akan terbentuk kristal AgCl, dilihat di bawah mikroskop, kemudian diamati, sehingga terbentuk juga lapisan silver dari Hg. Nah, atau terbentuk endapan dari sulfida berbentuk blue PBS yang hitam. Nah, di sini menggunakan pengendapan menggunakan sulfida dalam suasana asam, jadi dalam medium asam dia akan membentuk endapan, kemudian ditambahkan basa amoniak, kemudian dia tetap Pb mengendap sehingga BiCu CD2 akan terlarut, kemudian ditambahkan amoniak, kemudian terbentuk endapan BiOH 3 kali, di situ berwarna putih, yang lainnya larutan bisa berbentuk warna biru atau colorants dari Cu atau Cd. Kemudian dipisahkan menggunakan reagen Cn atau efisip geseran menggunakan 1 mol H2SO4. Nah, pemisahan ini akan bisa mengidentifikasi dan sekaligus menggunakan reaksi-reaksi yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi. Di sini contoh lebih lanjut, jadi menggunakan precipitan atau menggunakan NH42SX. Jadi seperti yang tadi akan terjadi endapan-endapan dari beberapa senyawa dan perubahan warna yang bisa diamati akibat mengendap dan terlarutnya dari suatu senyawa, baik dia nanti dilibatkan menggunakan panas, menggunakan boiling, dia akan membentuk endapan S2, kemudian dia akan bentuk arsen yang bersulfida atau bismut yang tidak mengendap. Nah, ini cara pemisahan menggunakan sulfid. Nah, kita masuk kepada identifikasi menggunakan reaksi, yaitu pembakaran. Jadi di mana umumnya pembakaran suatu prosedur yang bisa melihat karakteristik emisi dari suatu logam ketika dibakar sehingga terlihatlah perubahan warnanya. Jadi nyala yang terbentuk itu akan diamati dan diidentifikasi logam apa yang terjadi. Seperti contoh di sini terbentuk jadi gas. Jadi di sini warna kuning itu diberikan oleh senyawa apa, atau nikromuraid atau menggunakan hidroklorid. Di sini menggunakan reaksi-reaksi, kemudian cairannya dibakar. Nah, seperti pada contoh potasium, dia akan ketika ada potasium dia akan berwarna red purple, ketika dia sodium dia akan berwarna yellow, kemudian bromium dia akan berwarna green. Nah, ini cara-cara kita juga bisa mengidentifikasi menggunakan burning atau pembakaran reaksi nyala dari suatu logam itu sendiri. Nah, warna apa saja yang terbentuk, adik bisa lihat di sini. Arsen dia bersifat berwarna blue, kemudian dan seterusnya. Ini tabel-tabel warna yang bisa nantinya diamati dan dibentuk. Nah, sebagai ringkasan kita bisa lihat videonya yang Bapak ambil dari YouTube. Di sini bagaimana secara kualitatif ya melakukan analisis kation. Nah, adik-adik bisa amati di sini secara singkat bagaimana reaksi warna itu sendiri. Ini penjelasannya bagaimana dia melakukan identifikasi. This video clip demonstrates how to identify common cation. Digambarkan beberapa reaksi kation to analyze what cation is present in a sample. We can carry out flame tests or add the appropriate reagents and observe the chemical changes. Menggunakan Fehling, dia akan terjadi warna. Nah, adik-adik bisa amati. The following parts demonstrate the testing methods for common cations and expected observations. Jadi kemudian diamati aluminium ion. Di sini ion aluminium. Aluminium ion is a colorless cation. Sodium hydroxide solution or aqueous ammonia solution can be used for testing. Yang akan mengendap. Add sodium hydroxide solution to a solution containing aluminium ion. A white precipitate is formed. Yang mengidentifikasi add aluminium hydroxide.
If excess sodium hydroxide solution is added, the white precipitate will dissolve and a colorless solution will be obtained. Nah, di sini seperti pada teorinya. Nah, ini penjelasan yang adik-adik bisa gunakan untuk mengerti bahwa if aqueous ammonia solution is added to a solution containing aluminium ion, a white precipitate will be formed. Nah, ini it is aluminium hydroxide. Aluminium hidroksida dengan NH3. If excess aqueous ammonia solution is added, the white precipitate will not dissolve. Tapi bedanya di sini menggunakan NH3, dia tidak akan kelebihan dari NH3 tidak akan mengendap melarut kembali. Calcium ion. Di sini ion kalsium. Calcium ion is a colorless ion. Dia akan memberi warna. It can be identified by flame test. Gimana hasil reaksi warnanya? In this test, a bright red flame is produced by calcium ion. Kalau natrium dia akan berwarna seperti apa, kalium berwarna Furthermore, seperti apa. if sodium sulfate solution is added to a solution containing calcium ion, a white precipitate will be formed. Juga di sini. It is calcium sulfate, which is water insoluble. Tapi dia nggak larut di dalam air, dia akan terbentuk endapan yang sukar larut. Nah, ini penjelasannya. Akan terbentuk natrium kalsium sulfat. Copper 2 ion. Copper 3. Jadi ion di sini. Copper 2 ion is a blue ion. It can be identified by flame test. Dibakar. In this test, a blue-green flame is produced by copper 2 ion. Hijau. Furthermore, if sodium hydroxide solution is added to a solution containing copper 2 ion, a blue gelatinous precipitate will be formed. It is copper 2 hydroxide. Yaitu copper 2 hidroksid. Yang larut nanti ketika ditambahkan, dia warna blue gigantium. Okay. If aqueous ammonia solution is added to a solution containing copper 2 ion, a blue gelatinous precipitate will be formed. It is copper 2 hydroxide. However, if excess aqueous ammonia solution is added, the precipitate will dissolve. Tetraamine copper 2 ion is formed and the solution is turned into deep blue in color. Reaksi yang lainnya. Ini contoh penjelasan dari reaksinya dengan tetraaminium copper 3, dia akan membentuk deep blue solution. Iron 2 ion. Bagaimana dengan ion dari Iron 2 ion is a pale green ion. Ditambahkan NaOH, dilihat sendiri. If sodium hydroxide solution is added to a solution containing iron 2 ion, a green gelatinous precipitate will be formed. It is iron 2 hydroxide. Terbentuk Fe2. If excess alkaline solution is added, the precipitate will not dissolve. Tidak larut kembali. The same result will also be obtained if aqueous ammonia solution is added to a solution containing iron 2 ion. Larutan yang berwarna gelap. Nah, ini reaksi yang terjadi, penjelasannya seperti pada gambar. Iron-free ion. Bagaimana dengan ion 3? Iron-free ion is a pale yellow ion. Dia akan berwarna kuning. Jadi if sodium hydroxide solution is added to a solution containing iron-free ion, a brownish red gelatinous precipitate will be formed. Sedangkan Fe3 it is iron-free hydroxide. Merah bata atau coklat. If excess alkaline solution is added, the precipitate will not dissolve. Yang tidak larut apabila ditambahkan. The same result will also be obtained if aqueous ammonia solution is added to a solution containing iron-free ion. Sama warna, tetapi dia membentuk larutan. Nah, ini penjelasan reaksinya berbentuk reddish brown. Di situ juga hampir sama. Oke. Bagaimana dengan zinc? Zinc ion is a colorless ion. If sodium hydroxide solution is added to a solution containing zinc ion, a white gelatinous precipitate will be formed. It is zinc hydroxide. If excess sodium hydroxide solution is added, the white precipitate will dissolve. Colorless and water-soluble zincate ion is formed.
reaksi yang terjadi. If aqueous ammonia solution is added to a solution containing zinc ion, a white gelatinous precipitate will be formed. It is zinc hydroxide. Jadi zinc hydroxide. If excess aqueous ammonia solution is added, the white precipitate will dissolve. Colorless and water-soluble tetraamine zinc ion is formed. Dan terlarut membentuk tetraamin zinc. Ammonium ion. Bagaimana dengan amonium? If a strong base, such as sodium hydroxide solution, is added to a solution containing ammonium ion, and the mixture is heated, a colorless gas will be produced. The gas is ammonia. It turns moist red litmus paper into blue color. Perubahan warna dari kertas lakmus itu sendiri menunjukkan warna yang basah. Nah, di sini amoniak NaOH akan bentuk gas Na3. Nah, demikian tadi, kita lanjutkan pada resume yang lain. Nah, di sini analisis kualitatif anion. Qualitative analysis of anions. Nah, tujuan dari eksperimennya untuk mengertikan kepada adik-adik bagaimana ini bisa memberikan gambaran kepada student di mana pekerjaannya untuk memberikan penjelasan seperti tadi. Jadi this video clip reaksi bisa demonstrates how to identify common anions. To analyze what anion is in the sample, we can add the appropriate reagents and observe the chemical changes. Ion dari BR. Nah, di sini the following parts demonstrate the testing methods for common anions and the expected observations. Anion seperti Chloride ion ion. fluoride. Halide ions can be identified by silver nitrate solution. Add silver nitrate solution to a solution containing chloride ion. A white precipitate is formed. The white precipitate is silver chloride. It is insoluble in water. If excess aqueous ammonia solution is added to the precipitate, the white precipitate will dissolve, and a colorless solution will be obtained. Silver chloride reacts with ammonia to produce water-soluble diamine silver ion. Dia akan bereaksi kembali. In addition, if the precipitate is exposed to sunlight, it will turn gray in color quickly. Jadi gray, color sticky. Nah, inilah penjelasan reaksi yang terjadi. Jadi silver kemudian ditambahkan amoniak, dia akan bromide ion. Ini bromin. Nah, add silver nitrate solution to a solution containing bromide ion. A pale cream precipitate is formed. Warna pale. The pale cream precipitate is silver bromine. Tidak larut di dalam it is water air insoluble. Membentuk endapan. If excess aqueous ammonia solution is added to the precipitate, the precipitate will dissolve slightly. Jadi endapannya jadi if the precipitate is exposed to sunlight, it will turn gray in color slowly. Hijau, colorless. Jadi inilah reaksi-reaksi yang terjadi. Iodine seperti apa? Add silver nitrate solution to a solution containing iodide ion. A pale yellow precipitate is formed. The pale yellow precipitate is silver iodide. It is water insoluble. Larut di dalam air. If excess aqueous ammonia solution is added to the precipitate, the precipitate will not dissolve. Larutan yang mengendap tadi juga nggak akan larut menjadi endapan precipitate. If the precipitate is exposed to sunlight, it will not change in color. Atau amorphous
dan not change in color, jadi nggak berubah di dalam warnanya, nggak akan mengalami perubahan. In addition, halide ions can also be identified by chlorine water and organic solvents. Ion halida lainnya add chlorine water to the sample solution, followed by an organic solvent. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan, kita tambahkan shake the sample and observe the change. If the N ion in the sample is chloride ion, there will be no observable change. Tidak ada yang terbentuk, kemudian tetap terjadi warna. Di sini Cl2 tidak bereaksi, tidak terbentuk. Dia larut masih di dalam air. If the ion in the sample is bromide ion, the organic layer will change to orange in color. It is because the bromide ion is oxidized to bromine by the chlorine water. Bromine dissolves in organic solvent to form an orange solution. Bromid akan terlarut di dalam pelarut organik. Nah, ini penjelasannya. If the ion in the sample is iodide ion, the organic layer will change to purple in color. It is because the iodide ion is oxidized to iodine by chlorine water. Iodine is dissolved in organic solvent to form a purple solution. Seperti adik-adik lihat. Carbonate ion. Seperti apa? Jadi CO3. Carbonate ion can be identified by adding an acid, such as dilute hydrochloric acid or dilute nitric acid, to the sample solution. If the sample contains carbonate ion, a colorless gas will be produced. It is carbon dioxide. If the gas is allowed to pass into lime water, the lime water will turn milky by the carbon dioxide. Jadi di sini akan terbentuk karbon dioksida, akan mengakibatkan endapan. Nah, ini penjelasannya kalsium, bukan barium. Akan membentuk kalsium kapotohor yang mengendap. Hypochlorite ion. Ini hipoklorid. Hypochlorite ion is alkaline and has bleaching power. Hence, it can be tested by red litmus paper. Kertas lakmus akan menjadi bleach Stain a atau piece of red litmus paper with a solution of hypochlorite ion. Oksidan kuat yang The litmus mengakibatkan paper turns blue warna atau oksidasi and dari is then bleached to klorin. white. Pertama dia karena basah menjadi biru, tapi lambat laun dia akan menghilangkan Sulfite warna. ion. Nah, ini sulfida. Sulfite ion has reducing Sulfid, power. ion sulfid dia It reacts with memiliki strong oxidizing strong agent. oksidasi. For example, if acidified potassium Ditambahkan dichromate K2 solution CR2O7, is added to a solution containing sulfate ion, the potassium dichromate is reduced and turns from orange to green. Reduksi akan berubah menjadi green, dari orange menjadi green. Similarly, Kemudian sulfite hal yang ion sama can juga also bisa reduce dialami potassium pada ion permanganate. sulfid. It changes acidified potassium permanganate solution from purple to colorless. Warnanya dengan permanganat langsung teroksidasi dan Sulfite warna ion permanganat also akan reacts hilang. with bromine Sulfid water juga ditambahkan and bromid, changes brown dia juga bromine akan water to colorless. mengoksidasi dari brom sehingga dia akan hilang warnanya menggunakan. Nah, ini reaksi penjelasan yang tadi. Nah, demikian adik-adik secara singkat dari kuliah ini, seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan bahwa tujuan dari analisis kualitatif ini adalah identifikasi dari suatu senyawa obat dan ekspien yang digunakan dalam sediaan farmasi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa pada